Perkembangan Islam di Papua. Pengaruh ras Austronesia dapat dilihat dari kepemimpinan raja di antara keempat suku, yang boleh jadi diadaptasi dari Kesultanan Ternate, Tidore, dan Jailolo. Dengan politik kontrol yang ketat di bidang perdagangan, pengaruh kekuasaan Kesultanan Ternate ditemukan di Raja Ampat, di Sorong, dan di seputar Fak-Fak dan di wilayah Kaimana. Sebelum menonton jangan lupa tekan tombol subscribe dan like dan juga nyalakan tombol lonceng agar dapatkan notifikasi update terbaru dari kami. Perkembangan Islam di Papua. Pengaruh ras Austronesia dapat dilihat dari kepemimpinan raja di antara keempat suku, yang boleh jadi diadaptasi dari Kesultanan Ternate, Tidore, dan Jailolo. Dengan politik kontrol yang ketat di bidang perdagangan, pengaruh kekuasaan Kesultanan Ternate ditemukan di Raja Ampat, di Sorong, dan di seputar Fak-Fak dan di wilayah Kaimana. Sumber cerita rakyat mengisahkan bahwa daerah Biak Numfor telah menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Sultan Tidore sejak abad ke-15. Sejumlah tokoh lokal, bahkan diangkat oleh Sultan Tidore menjadi pemimpin-pemimpin di Biak. Mereka diberi berbagai macam gelar, yang merupakan jabatan suatu daerah. Sejumlah nama jabatan itu sekarang ini dapat ditemui dalam bentuk marga atau fam penduduk Biak Numfor. Kedatangan orang Islam pertama. Berdasarkan keterangan di atas jelaslah bahwa masuknya Islam ke Papua tidak bisa dilepaskan dengan jalur dan hubungan daerah ini dengan daerah lain di Indonesia. Selain faktor pengaruh kekuasaan Kerajaan Majapahit, masuknya Islam ke kawasan ini adalah lewat Maluku, di mana pada masa itu terdapat kerajaan Islam berpengaruh di kawasan Indonesia Timur, yakni Kerajaan Bacan. Bahkan keberadaan Islam Bacan di Maluku sejak tahun 1520 Masehi dan telah menguasai beberapa daerah di Papua pada abad 16 telah tercatat dalam sejarah. Sejumlah daerah seperti Waigeo, Misol, Waigama, dan Salawati pada abad 16 telah mendapat pengaruh dari ajaran Islam. Melalui pengaruh Sultan Bacan inilah maka sejumlah pemuka masyarakat di pulau-pulau tadi memeluk agama Islam, khususnya yang di wilayah pesisir. Sementara yang di pedalaman masih tetap menganut faham animisme. Thomas Arnold yang seorang orientalis berkebangsaan Inggris memberi catatan kaki dalam kaitannya dengan wilayah Islam tersebut. Beberapa suku Papua di Pulau Gebi antara Waigiu dan Halmahera telah diislamkan oleh kaum pendatang dari Maluku. Tentang masuk dan berkembangnya syiar Islam di daerah Papua, lebih lanjut Arnold menjelaskan. Di Irian sendiri, hanya sedikit penduduk yang memeluk Islam. Agama ini pertama kali dibawa masuk ke pesisir barat, mungkin semenanjung Onin oleh para pedagang muslim yang berusaha sambil berdakwah di kalangan penduduk, dan itu terjadi sejak tahun 1606. Tetapi nampaknya kemajuannya berjalan sangat lambat selama berabad-abad kemudian. Bila ditinjau dari laporan Arnold tersebut, maka berarti masuknya Islam ke daerah Papua terjadi pada awal abad ke-17. Atau 2 abad lebih awal dari masuknya agama Kristen Protestan yang masuk pertama kali di daerah Manokwari pada tahun 1855. Yaitu ketika 2 orang misionaris Jerman bernama C.W. Otto dan G.J. Geisler mendarat dan kemudian menjadi pelopor kegiatan misionaris di sana. Dalam buku New Guinea, W.C. Klein menceritakan sebagai berikut. De Heer Pieters Makteon 1664 in Rexnaronin. Indi Raiswaren Oken Antal Mensen Wit Sumatera. Waarin De Heer Abdul Ghafur Petrokenis, Tuan Pieters pada tahun 1664 melakukan perjalanan ke Onin di mana ikut serta beberapa orang dari Sumatera, termasuk Abdul Ghafur. Bahkan bila ditelusuri dari catatan pewaris Kesultanan Islam di kawasan ini, dapat diketahui bahwa kedatangan agama Islam sebenarnya lebih tua lagi. Di pusat kota distrik Kokas, terdapat masjid peninggalan sejarah penyebaran agama Islam di Papua Barat. Masjid Tua Patupurak dibangun pada tahun 1870 oleh seorang imam bernama Abu Hari Kilian. Masjid Tua Patipurak, distrik Kokas, Fak-Fak, pusat penyebaran agama Islam di Papua Barat. Masjid ini mempunyai desain yang unik. Bangunannya merupakan perpaduan masjid dan gereja. Demikian juga dengan pilar-pilarnya, masjid ini sampai sekarang masih menjadi pusat penyebaran agama Islam di Papua Barat. Penyebaran agama Islam di Papua tak lepas dari kekuasaan Kesultanan Tidore. Menurut penuturan masyarakat Kokas, agama Islam mulai masuk ke Papua Barat pada abad 15. Sultan Ciliaci adalah Sultan Tidore pertama yang mengenalkan agama Islam kepada masyarakat Kokas. Pada masa Perang Pasifik, tahun 1941 sampai tahun 1945, distrik Kokas juga menjadi saksi pertempuran perang tersebut. Tentara Jepang membangun basis pertahanan militer berupa gua. Terletak di pinggir pantai, gua ini menghadap ke laut.
Memasuki gua tersebut, terdapat sebuah kerukan sepanjang 138 meter. Diperkirakan, dahulu tempat ini tempat menyimpan logistik untuk keperluan perang. Setelah melakukan pendataan di tempat-tempat tersebut, tim ekspedisi Garis Depan Nusantara kembali ke dermaga Kokas. Pukul 13 waktu Indonesia Timur, kapal layar motor Cinta Laut mulai berlayar menuju Sorong, Papua Barat. Jarak dari distrik Kokas ke Sorong sekitar 124 mil laut dan akan ditempuh selama 24 jam pelayaran. Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat. Kepulauan Raja Ampat merupakan kepulauan yang berada di barat Pulau Papua di Provinsi Papua Barat merupakan terdapat salah satu kerajaan Islam, tepatnya di bagian kepala burung Papua. Kepulauan ini merupakan tujuan penyelam-penyelam yang tertarik akan keindahan pemandangan bawah lautnya. Kabupaten Raja Ampat memiliki populasi Muslim sebanyak 50%, selebihnya pemeluk agama lain. Angka itu jauh menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Padahal daerah ini dulunya adalah wilayah yang memiliki penduduk mayoritas Muslim, sebab statusnya sebagai salah satu peninggalan kerajaan Islam Tidore. Mulai mengalami penyusutan sejak dilakukan pemekaran kabupaten. Sehingga banyak warga lain masuk ke Raja Ampat ini, yang kemudian menambah populasi agama lain di sana, jelas pria Tambun yang juga Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Raja Ampat ini. Lebih jauh dijelaskan Labagu, meskipun keadaannya seperti itu, kehidupan beragama di Raja Ampat sangatlah kondusif. Agama bagi masyarakat Raja Ampat tidak akan memisahkan rasa kekeluargaan di antara mereka. Jadi di sana biasa ada dibilang agama keluarga. Dalam satu keluarga ada berbagai macam agama, tapi tetap sangat menjaga kekerabatan. Kristen, misalnya, itu mereka punya piring sendiri. Untuk yang Muslim, mereka juga sudah sedia tukas Labagu. Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Kabupaten Fakfak sendiri yang memiliki luas wilayah 38.474 km persegi dan berpenduduk sebanyak 50.584 jiwa, tahun 2000, justru sangat kental dengan Islam. Syahban Garamatan, keturunan Raja Patipi, salah satu anak keturunan kerajaan yang pertama kali memeluk Islam di kabupaten itu mengatakan, kedatangan Islam di Fakfak sangat lama. Banyak fakta yang bisa dijadikan saksi. Di antaranya adalah bukti otentik berupa keberadaan beberapa mushaf Al-Quran dan kitab-kitab tua. Saat ini bukti otentik itu dijaga dengan baik oleh Ahmad Iba, salah satu pewaris Raja Patipi. Mushaf Al-Quran yang konon dibawa oleh Syekh Iskandar Syah dari Kerajaan Samudera Pasai itu mendarat di daerah kekuasaan Kerajaan Mes, yang berada di daerah Kokas, sekitar 50 km dari pusat Kabupaten Fakfak. Di tempat ini ternyata sudah banyak penduduk yang masuk Islam. Bahkan dalam kerajaan itu pun terdapat masjid. Selain mushaf Al-Quran dan beberapa kitab-kitab tua, di kabupaten itu juga berdiri pusat ibadah umat Islam. Di Kampung Patimburak, sekitar 10 km sebelum Kokas, berdiri sebuah masjid tua dengan arsitektur Portugis. Masjid Patimburak, demikian kaum Muslim menyebut, diperkirakan dibangun sekitar tahun 1870 Masehi. Namun sebagian masyarakat ada yang meyakini, masjid beratap 2 tingkat berukuran sekitar 5 kali 8 meter persegi dan menyerupai bangunan gereja itu dibangun cukup lama. Ini saksi kehadiran agama Islam di kabupaten itu. Terima kasih dan cukup sekian perkembangan Islam di Papua dari kami, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan like di channel Yohanes Saso.